Rocky Gerung, si Mahaguru versi kaum Kadruniyah itu diusir dari rumahnya di daerah Sentul City katanya. Halo sahabat Indonesia, kita bertemu lagi dalam Opini Rudi. Sahabat Indonesia, pagi ini saya membaca berita yang agak mengenaskan sebetulnya. Mengenaskan karena tragis. Rocky Gerung, si Mahaguru versi kaum Kadruniyah itu diusir dari rumahnya di daerah Sentul City katanya. Ini ceritanya Rocky Gerung pernah membeli rumah atau tanah di sekitar Sentul di Babakan Madang, luasnya kalau nggak salah 800 meter persegi begitu ya. Saya nggak tahu kapan dibeli, tapi ternyata rumah itu merupakan hak kawasan Sentul City, sehingga Rocky Gerung sudah disomasi 2 kali gitu. Rocky Gerung pun tidak tinggal diam, dia menggunakan sahabat dekatnya, seorang pengacara Haris Ashar untuk membela dia. Kelihatannya agak tragis ini karena dalam somasi dari Sentul City dikatakan kalau Rocky Gerung tidak segera hengkang dari tanah itu, maka Sentul City akan menggunakan jasa Satpol PP untuk membongkar dan mengusir Rocky Gerung. Saya geli gitu. Bagaimana mungkin seorang Rocky Gerung membeli tanah tanpa cek and recheck? Kalaupun katakanlah dia ditipu oleh pemilik tanah, betapa bodohnya dia. Kalau saya membeli properti atau tanah begitu, saya selalu cek and recheck kepada BPN dan kepada kelurahan atau mungkin Pemda sekitar. Jangan sampai saya menjadi korban mafia tanah. Rocky Gerung ini konyol gitu loh, sehingga tanah itu ternyata bermasalah karena tanah itu masuk dalam kawasan hak guna usaha dari PT Sentul City. Nah, saya tidak tahu apa kelanjutannya peristiwa ini ke depan, tapi yang jelas ini bagi saya peristiwa yang sangat tragis. Seorang Mahaguru versi kelompok Kadruniyah ternyata juga nggak pinter-pinter amat gitu loh. Bagaimana dia dulu berkelit lidah membangun narasi menyudutkan presiden dengan kata-kata kasar, mengatakan presiden dungu. Ternyata Rocky Gerung dungu juga gitu. Karena apa? Karena dia begitu mudah dikadali, dikelabui oleh pemilik tanah. Katakanlah dia membeli tanah itu secara sah, tapi ternyata diklaim oleh pihak lain. Kemungkinan besar Rocky Gerung akan tidak berdaya lah. Karena apa? Karena kalau Sentul City sudah merasa berani mensomasi sekali, 2 kali dan sebagainya, itu biasanya dia mempunyai kekuatan hukum yang lebih kuat untuk mengusir orang-orang yang menyerobot tanahnya dia. Jadi, sahabat Indonesia, kali ini saya hanya ingin menyampaikan kabar duka ini bahwa Rocky Gerung itu tidak pinter-pinter amat. Ternyata dia dungu juga. Dungu itu istilah kebanggaannya dia. Jadi saya hanya mengutip kata-kata dia. Rocky Gerung dungu gitu, karena dia berani membuat suatu keputusan yang gegabah yang ternyata
tanah itu tanah milik orang lain. Ini kan untuk sekelas Rocky Gerung kan agak konyol ya. Tapi ini yang terjadi. Nah, sahabat Indonesia, kita menunggu saja kabar beritanya akan jadi seperti apa. Apakah akan dikerahkan Satpol PP untuk merobohkan rumah Rocky Gerung di Babakan Madang Sentul, atau Rocky Gerung diusir oleh Satpol PP Kabupaten Bogor karena telah menyerobot orang, atau kemungkinan lagi Rocky Gerung menyerah, kalah dan takluk. Meskipun saya tahu itu tidak akan dilakukan oleh Rocky Gerung, dia akan melawan dengan narasi-narasi yang lain, dan mudah-mudahan tidak ada bargaining atau tidak ada jual beli hukum dalam kawasan ini. Mudah-mudahan ini yang penting bagi kita adalah bagaimana kita memberikan pencerahan bahwa hati-hati membeli tanah. Banyak mafia berkeliaran dan mungkin saja karena kedunguan seseorang, orang itu menjadi korban dari mafia tanah. Jadi tanah yang sudah dikuasai orang lain disertifikatkan, dijual lagi. Mungkin sertifikat yang dipegang Rocky Gerung juga aspal, asli tapi palsu, siapa tahu. Kita tunggu perkembangannya. Baik sahabat Indonesia, demikian opini saya kali ini terkait dengan diusirnya Rocky Gerung dari kawasan Sentul City. Ini saya menarik karena ya tadi saya katakan berulang kali dia mengatakan dungu-dungu kepada siapapun, termasuk kepada presiden, tapi ternyata dia dungu juga. Baik sahabat Indonesia, demikian opini saya. Saya tetap mengharapkan Anda untuk taat menjalani protokol kesehatan, salah satunya dengan menggunakan masker, karena masker saya melindungi Anda, masker Anda melindungi saya, masker kita melindungi Indonesia. Salam satu Indonesia, salam budaya Nusantara, salam toleransi, salam sehat untuk Indonesia. Saya Rudi SKM.